Hai, selamat datang di Tumbal Proyek. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, amin. Dan ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dan menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menciarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, di video kali ini kami akan memberikan teori terkait masuknya Islam di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori India. Teori ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat, yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Teori selanjutnya adalah teori Arab. Teori tentang masuknya Islam di Indonesia ini diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertulisan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Lalu ada teori Persia. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi. Hal ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan juga Husain Jayadiningrat. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan Taubuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Lalu ada teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari China. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah yang semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusat para pendakwa muslim dari Cina. Dan itu dia tadi teori-teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh kalian like dan juga share ya. Terima kasih sudah nonton. Salam Tumbal Channel.